Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Elton John Kevin dengan NPM 23150610118 dari kelompok 2B, Praktikum Teknik Digital dengan judul Register. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua buah rangkaian register, dua buah jenisnya. Yang pertama saya pilih adalah jenis parallel input dan parallel output atau yang biasa kita sebut dengan PIPO. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan rangkaian register jenis serial input, serial output atau yang biasa kita sebut dengan SISO. Baik, pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan rangkaian register parallel input dan parallel output. Baik, sebelum itu saya akan mengganti clock ini dengan sebuah logic state agar kita dapat memahaminya dengan lebih seksama. Oke, dalam rangkaian register ini terdapat 4 buah rangkaian flip-flop dengan jenis D atau bisa kita sebut dengan D flip-flop. Kemudian rangkaian register ini dapat menyimpan 4 buah bit bilangan binar karena terdapat 4 buah rangkaian flip-flop sesuai dengan daya tampungnya. Jadi sebanyak apapun rangkaian flip-flop yang ada di dalam rangkaian register tersebut, sebanyak itulah bit yang dapat disimpan oleh rangkaian register tersebut. Baik, seperti yang kita lihat di sini terdapat uh, 5 buah logic state. Satu logic state kita buat sebagai alternatif clock dan kemudian 4 buah logic probe serta 4 buah rangkaian D flip-flop. Oke. Uh, Berikut ini adalah jenis parallel input atau parallel input, parallel output, yang dimana dari keempat rangkaian ini tidak memiliki korelasi satu dengan yang lain. Yang artinya inputan maupun output dari suatu rangkaian tidak akan mengganggu atau terhubung dengan rangkaian lainnya. Dan juga karena ini merupakan sebuah jenis parallel input, parallel output, maka rangkaian ini dapat menerima dan juga mentransfer data yang banyak dan juga secara sesama atau uh, secara bersamaan tanpa perlunya uh, urutan. Baik, saya akan melakukan uji coba di sini. Oke, pertama akan saya matikan, kemudian saya jalankan. Kita lihat dengan bahwa uh, outputnya itu belum jalan, ya meskipun karena inputannya itu tetap nol, namun sebenarnya outputnya belum jalan karena kita belum melakukan trigger terhadap rangkaian tersebut. Karena tegangan yang kita buat masih low atau bernilai nol. Oke, kemudian saya akan mengganti masing-masing inputan bernilai satu. Oke, dan kemudian untuk clocknya sendiri akan saya tekan menjadi satu dan sudah pasti semua output dari rangkaian tersebut akan secara serempak atau bersamaan langsung berubah outputnya menjadi satu. Oke, seperti yang dapat kita lihat bahwa hasil percobaan saya benar sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya karena rangkaian ini merupakan rangkaian paralel, yang mana satu rangkaian flip-flop tidak memiliki korelasi dengan rangkaian yang lain. Baik, kita akan masuk ke rangkaian selanjutnya. Oke, ini merupakan rangkaian selanjutnya yang saya pilih yaitu rangkaian serial input, serial output. Dalam rangkaian ini ada sebuah sifat yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu first in dan first out. Di mana inputan pertama yang kita masukkan akan menjadi output pertama juga dari rangkaian tersebut. Dan analogi terhadap rangkaian ini dapat kita buat sebagai pengantri, di mana inputan akan menggeser dari kiri ke kanan apabila tegangan dari clock bernilai tinggi atau satu. Oke, karena saya ingin menggunakan logic state, maka clock akan saya ganti menjadi logic state terlebih dahulu.
agar kita dapat memahaminya dengan seksama. Oke, setelah saya mengganti clock-nya dengan logic state, artinya logic state ini menjadi alternatif clock yang dapat kita trigger terhadap rangkaian D flip-flop pada rangkaian register tersebut. Kemudian, saya ingin mencoba menginputkan 4 buah bit bilangan biner yang berbeda. Secara berurutan saya akan pertama kali menginputkan eh, bit 1, kemudian diikuti dengan bit 1 juga. Kemudian yang ketiga bit 0 dan bit yang keempat adalah bit 1. Oke, mari kita jalankan rangkaiannya. Oke. Pada program belum terjadi apa-apa karena saya belum melakukan trigger terhadap rangkaian tersebut. Oleh karena itu saya akan melakukan triggernya dan seperti yang dapat kita lihat, eh, rangkaian develop tersebut inputannya masuk bergeser ke sebelah kanan. Sehingga untuk yang nilai ini menjadi satu, dan kemudian kita matikan kembali agar kita menggantinya. Kita ganti inputannya menjadi satu juga. Oh, saya lupa. Kita ganti inputannya satu, kita lanjutkan, kita trigger clocknya. Oke. Setelah itu saya ingin menginputkan bit 0. Maka saya ganti inputan logic state-nya menjadi 0 dan saya trigger kembali alternatif clock-nya. Oke. Dan yang terakhir saya ingin menginputkan satu. Maka output dari rangkaian ini sudah pasti. Yang pertama itu satu, kemudian kita trigger lagi pasti satu, dan kita trigger lagi yang ketiga nol, dan yang keempat adalah satu. Oke, sesuai dengan yang saya katakan sebelumnya bahwa uh, cara kerja dari rangkaian serial input dan serial serial input serial output atau yang bisa kita sebut dengan SISO ini adalah melakukan pergeseran dari kiri ke kanan sesuai dengan inputan dan juga perlunya trigger dari clock itu sendiri agar dapat melakukan pergeseran. Dan sesuai dengan sifatnya, yaitu first in first out, di mana inputan pertama yang kita masukkan akan menjadi output pertama juga yang tampil pada rangkaian seri tersebut. Baik, sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat menambah wawasan dan diimplementasikan oleh kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.